saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang hebat. Perkenalkan, nama saya Wiwit Ayu Ratu Pertiwi dari SD Impres 23 Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Hari ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Wortel-wortel Luki. Yuk simak baik-baik ya. Sore itu, Luki sedang menikmati secangkir teh dan sepiring kue wortel di rumahnya yang hangat. Makan dulu. Ya, enak. Luki melepas lelah setelah memanen wortel di kebunnya. Hasil panen kali ini cukup bagus. 2 karung wortel kini aman dalam lemari penyimpanannya. Sepertinya sebentar lagi turun hujan, gumam Luki. Tak, tak, tak. Tetesan air hujan akhirnya jatuh mengenai atap rumah Luki. Semakin lama, hujan semakin lebat. Untung Luki tinggal di bukit. Kalau tidak, rumahnya bisa kebanjiran. Semoga tidak terjadi banjir, harap Luki. Hujan masih turun sepanjang malam. Luki tertidur pulas tanpa tahu peristiwa besar telah terjadi di desa Kelinci. Tidur deh. Ger, ger, Luki, Luki. Siapa sih itu? Luki terbangun karena mendengar pintu rumahnya digedor. Dia segera turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Krek, ada apa? Tanya Luki sambil mengucek matanya. Desa Kelinci kebanjiran. Kepala desa dan semua warga berkumpul di rumahnya, ujar Rilo. Ternyata yang ia khawatirkan benar-benar terjadi. Rumah kepala desa berada di kaki bukit. Rumah itu aman dari banjir. Warga desa Kelinci rumahnya kebanjiran berada di sana. Untungnya semua warga selamat. Kepala desa memutuskan baru rumah sementara untuk penampungan warga. Tak hanya itu, kepala desa juga minta semua warga desa Kelinci mengumpulkan persediaan wortelnya. Ayo, kumpulkan semua wortel yang kalian punya. Nanti kita bagi sama rata. Kita bisa bertahan sampai musim panen yang akan datang, kata kepala desa. Warga desa Kelinci yang rumahnya tidak kebanjiran kembali pulang untuk menyiapkan wortel mereka. Luki pun juga terpulang. Sesampainya di rumah, Luki membuka lemari penyimpanan. Ia memanen 2 karungnya dengan perasaan tidak rela. Bagaimanapun wortel-wortel ini adalah hasil payahku. Apakah aku makan semuanya? Tok tok. Luki mendengar pintu rumahnya diketuk. Luki akhirnya menemukan sekarung wortel. Ini semua wortel milikku, katanya pada Lilo. Suara sedikit bergetar karena gugup. Wah, banyak juga panenmu, terima kasih ya, ucap Jojo sambil membantu Lilo menguat karung wortel ke gerobak. Setelah semua wortel berhasil dikumpulkan dan dihitung, kepala desa memanggil warga desa Kelinci. Semua warga desa mandi dengan tertib sambil membawa keranjang. Luki membawa wortel bagiannya pulang ke rumah. Lihat jumlahnya, tidak seberapa. Bagaimana mungkin cukup untukku sampai musim panen berikutnya? Gumam Luki begitu tiba di rumah. Luki merasa menyimpan sebagian wortelnya merupakan keputusan yang tepat. Setelah seminggu berlalu, banjir pun surut.
Warga desa kelinci pulang untuk memeriksa rumahnya. Sayangnya rumah rusak parah. Warga desa yang tinggal di bukit ikut turun membantu. Luki pun tak ketinggalan. Ia membantu warga desa bersih-bersih. Sore harinya Luki baru pulang ke rumah. Aduh, aku lapar. Enaknya masak apa ya? Ucap Luki sambil memeriksa keranjang wortelnya. Ah, tinggal satu. Untung masih ada wortel di lemari, kata Luki. Namun, ketika membuka lemari, Luki mencium bau tak sedap. Bau busuk apa ini? Gerutunya. Luki tidak mengira kalau bau itu berasal dari karung wortelnya. Karung wortel Luki basah ketika dikeluarkan. Sebagian wortel membusuk dan ditumbuhi jamur. Hah, kenapa bisa begini? Seru. Luki panik. Luki baru menyadari kalau tablet lemarinya bocor. Itulah yang menyebabkan karung basah dan wortel di dalamnya menjadi busuk. Luki menarik wortel-wortelnya. Wortel busuk itu tidak didapatkan lagi selain dibuang. Sayang sekali, andaikan aku jujur memberikan semuanya, pasti wortel-wortel ini bisa lebih berguna. Sesalnya. Namun, menyesal saja, tentu juga tidak akan bisa mengembalikan wortel-wortelnya. Untungnya, tidak semua wortel membusuk. Luki memisahkan wortel-wortel itu dan menyimpannya dalam keranjang. Ia juga memasak sup wortel untuk makan malam. Luki sudah memikirkan rencana untuk besok pagi. Keesokan harinya menjelang makan siang, Lilo dan Jojo mencari Luki ke rumahnya. Mereka mengira Luki kelelahan dan sakit. Wah, kalian datang tepat waktu. Ayo bantu membawa ini, pinta Luki. Lilo dan Jojo terus terheran melihat sepanci besar berwortel manis. Mau dibawa kemana ini? Tanya Lilo. Dibawa ke rumah kepala desa, kita kan makan bersama. Kurasa bubur ini cukup banyak untuk makan siang warga desa, ucap Luki. Akhirnya, rumah-rumah warga selesai diperbaiki. Mereka bersyukur bisa kembali ke rumah masing-masing. Luki, terdengar panggilan dari luar. Rupanya Bu Titi datang membawakan kue wortel. Bu Titi yang berterima kasih karena Luki mengajak warganya makan bubur manis. Tak hanya itu, warga desa Kelinci bergantian datang ke rumah Luki untuk mengantar makanan. Luki menerimanya dengan senang. Ternyata kegembiraan saling berbagi rasanya semanis bubur wortel. Luki akan mengingat kebaikan itu di dalam hatinya. Ia berharap suatu hari nanti bisa membalasnya. Izinkan saya menutup dongeng dengan sebuah pantun. Hujan turun membawa luka, harta tersisa tinggal secuil. Hati yang tulus, rela berbagi apa, membuat hidup jadi lebih indah dan adil. Cerita dongeng dengan judul Wortel-Wortel Luki ini ditulis oleh Dian Sukma Kuswardani dan ilustrator Octavia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Iya, kita beri tepuk tangan.